بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, talabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini imma dia sengsara di dunia dan dia bahagia di akhirat. Imma dia bahagia di dunia ini tadi, namun dia tergolongkan orang yang sengsara nanti di akhirat. Namun ada juga di sana orang-orang yang menderita ketika di dunia dan juga menderita ketika di akhirat. Mukmin yang baik, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang rela mengorbankan bagian dunianya untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya dunia, yang namanya negeri akhirat adalah sesuatu yang jauh lebih baik bagi kalian, wa abqa, dan jauh lebih kekal nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki yang diperjuangkan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dengan jiwa dan hartanya, dan dipraktekkan oleh mereka dari kalangan umat termulia dari umat Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika turun ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai albir sampai kalian menginfakkan harta-harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Dia mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna habba amwali bayraha. Ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah tanah di Bayraha, tanah yang mengarah, yang strategis. Di sana terdapat mata air yang sangat segar. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam biasa minum di air tersebut, dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu dia mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Dia langsung mempraktekkan ayat tersebut. Dia menjual dunianya untuk mendapatkan negeri akhirat.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai albir. Qala Amr ibnu Maimun, berkata Amr bin Maimun, albir huwal jannah. Albir pada ayat tersebut adalah surga, sehingga makna ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai surga tersebut sampai kalian mau mengeluarkan sesuatu yang kalian cintai dari harta kalian. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, inna ahabba amwali bayraha, sesungguhnya harta yang paling aku sukai tanah yang dibayar hak. Kemudian dia mengatakan, sadaqatan lillah ya Rasulullah, uridu birraha, aku jadikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, fi sabilillah, aku inginkan surga dari harta tersebut. Lihat bagaimana mereka, sosok Abu Talha radhiyallahu taala anhu rela menjual dunianya untuk mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minin innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Bagaimana bentuk penjualan mereka? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang berjihad di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, sehingga mereka pun terbunuh atau membunuh. Mereka membunuh, menyerang, atau mereka diserang, mereka dibunuh. Imma mereka hidup sebagai orang yang mulia, meninggikan kalimat Allah, membawa kemenangan, wa imma qutila syahidan, atau bisa saja mereka mati dalam keadaan syahid. Ternyata pernah dipraktekkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Amr ibnul Jamuh al-Ansari al-Badri, ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, menyemangati bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuqatil al-yaum, man yuqatilumul yaum adkhalahul jannah. Barang siapa yang berperang memerangi mereka pada hari ini, yang mampu mengalahkan mereka, yang dia berjihad pada hari ini, adkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Kata Amr ibnul Jamuh sambil makan biji kurma dengan memegang sekantong kurma, sedang menikmati makanan, dia mengatakan, kalau seandainya aku habiskan satu kantong kurma ini tadi, terlalu lama aku untuk masuk ke dalam surga. Dia lepaskan dunianya sekantong kurma tadi, kemudian dia masuk ke pasukan barisan kaum musyrikin, kemudian pun dia tewas terbunuh di pasukan tersebut. Lihat sosok sahabi radhiyallahu ta'ala anhu rela melepaskan dunianya, menjual jiwanya, menjual hartanya untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada banyak para sahabat, pada saat itu Rasul alaihi salatu wassalam akan mengirim pasukan perang, namun dalam keadaan pasukan tersebut dalam keadaan miskin, tidak mempunyai perlengkapan yang banyak. Rasul mengatakan, man jahaza
Jaisyal usra falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan Jaisyal usra, pasukan yang kesulitan, falahul jannah. Tiba-tiba Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan mempersiapkannya ya Rasulullah. Akhirnya Utsman ibnu Affan mempersiapkan pasukan tempur tersebut. Ketika kaum muslimin kekurangan air dalam kondisi panceklik, panas, kemarau panjang, mereka tidak memiliki mata air, Rasul mengatakan, man hafara bi'ra Ruma falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur rumah, maka dia berhak mendapatkan surga. Kata Utsman ibnu Affan, fashtaraituhu wa anfaqtuhu lil muslimin. Aku pun membelinya dan kuinfakkan semuanya untuk kaum muslimin. Sangat wajar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka, harta mereka untuk agama ini tadi, untuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita di umat terakhir ini tadi. Terkadang kita rela yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rela menjual agamanya, rela menjual akhiratnya untuk secuil bagian dari dunia tersebut. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para thalabatul ilm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, memberikan penawaran kepada kita semua. Maukah kita berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala? Melakukan transaksi jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bisnis yang kita di dunia ini tadi, yang memungkinkan bagi kita untuk rugi dan memungkinkan bagi kita untuk untung. Namun ketika seseorang at-tijarah ma Allah, bertransaksi, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan transaksi tersebut dia tidak akan rugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, renungan bagi kita semua, dan kita lihat diri kita sampai kemana batas perjuangan kita berdagang, berjual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua bismil iman, dengan panggilan keimanan, menunjukkan betul-betul orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang punya keimanan dalam hatinya. Semakin besar keimanannya, maka akan semakin besar pula keinginan dia untuk berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil keimanannya, maka keinginan dia untuk berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada tijarah, perdagangan, tunjikum min adzabin alim, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk perdagangan. Maukah kita menjualnya?
berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meliputi beriman akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna. Kemudian mengimani Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengikrarkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, la yukadzab, tidak boleh didustakan, wa yuttaba, dan harus diikuti, abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh disembah. Kemudian tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apa yang dia mampu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, di antara bentuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang adalah talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hendaknya mereka ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berperang mengalahkan kaum musyrikin. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, duai kiranya ada suatu kelompok taifah yang tidak ikut berangkat berperang. Namun apa tugasnya kelompok ini tadi? Liyatafaqahu fid din, agar mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, serta nanti agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka pulang ke kampung-kampung mereka. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum, kalau seandainya ada sekelompok dari masing-masing kelompok tadi yang tidak berangkat berjihad untuk tetap tinggal namun mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk tidak berperang dikarenakan tindakan tersebut adalah bagian dari jihad kepada Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini mau mengorbankan masa mudanya untuk menuntut ilmu ketika sibuknya orang dengan kesibukan dunianya. Tatkala dia mempelajari ilmu-ilmu dunia, tatkala dia lalai dari agamanya, ini pemuda sibuk dengan Al-Quranul Karim, sibuk menghafalkan Al-Quran, sibuk di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepada dia, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, akan ditempatkan di tempat-tempat yang sangat indah, sangat bagus. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesuksesan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang pemuda dia meluangkan waktu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu petanda dia sedang berjuang. Dia rela menjual dunianya tadi. Dia rela menjual masa mudanya. Yang layak masa mudanya tadi dia hura-hura, dia foya-foya. Namun dia sempatkan waktunya, dia kekang hawa nafsunya tadi untuk duduk penuh dengan ibadah, yang di hari kemudian dia akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajiba rabbuka min syab laisa lahu sabwah. Rabbmu sangat kagum dan sangat bangga, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dari seorang pemuda laisat lahu sabwah, seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, tidak memiliki jiwa untuk hura-hura. Jiwa hura-huranya tadi dikekang dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, dikekang dengan majelis ilmu, dikekang dengan waktu menghafalkan Al-Quranul Karim. Ini adalah bentuk perjuangan dia, perdagangan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah orang-orang yang seperti ini akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ikhwata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ataupun di akhirat. Berapa banyak orang yang bergelimang dengan maksiat tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita jumpai orang yang tidak ibadah, tidak salat juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ahlul ma'asi wa ahlul kufri diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum mukminin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rela menjual dunianya, rela menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, sangat layak dia mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba ilayya 'abdun binawafili," apabila seorang hamba telah mendekatkanku dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan tambahan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntu sam'aluhu alladhi yubsiru bihi. Aku adalah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengaran yang dia mendengarnya. Warijlahu alladhi yamshi bihi. Kaki yang dia melangkahnya. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Tangan yang dia memegang dengannya. Kata para ulama, itu maknanya seluruh anggota badannya diberikan taufik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju perkara kebaikan. Apa makna kebaikan tersebut? Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat akan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukan janji gubernur, bukan janji dari presiden, tapi Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Sudah terbukti. Berapa banyak kita jumpai orang-orang yang kedudukannya di dunia ini tadi dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya tatkala dia rela meluangkan waktu untuk mempelajari, menghafal Al-Quranul Karim. Sehingga tatkala seseorang belajar di pondok pesantren, bukanlah ketermunduran, bukan keterbelakangan, bukan adalah sesuatu yang tidak ada peradaban atau kemajuan, namun hakikatnya buktikan. Kalau seandainya tidak terbukti, berarti sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang keliru, dan tidak mungkin yang demikian itu para jamaah. Di zaman sekarang kalau kita mau melihat, berapa banyak kita jumpai seseorang yang berpendidikan sarjana S1, S2 dan S3. Alangkah susahnya di zaman sekarang untuk mencari pekerjaan. Maaf, mencari sesuap nasi pun susah katanya mereka. Ternyata orang-orang yang rela meluangkan waktu di masa muda, yang orang tuanya rela anaknya tidak bergelar S1 dan S2, namun anaknya bergelar hafizul Quran. Tolong datang ke Darul Hadis. Kalau menjumpai seorang yang hafal Al-Quran, ada di Palembang ini tadi, tidak punya kegiatan kecuali jadi pemulung, maka antarkan ke sini. Dan tentu pasti tidak akan kita jumpai. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran dibutuhkan di masyarakat, dibutuhkan di masyarakat. Berbondong-bondong orang-orang membutuhkan dia, walaupun tidak ada gelar sama sekali, walaupun tidak ada pendidikan sama sekali, semata-mata dia hafal Al-Quranul Karim. Itu sebagai bukti pemuliaan Allah SWT kepada orang tersebut. Namun yang berpendidikan dunia, bahkan sekalipun dokter, masih kita jumpai orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang sebagaimana dia inginkan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tinggal kitanya sebagai orang tua, sebagai seorang pemuda, maukah kita meluangkan waktu sebentar saja
untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan perjuangan kita tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.